Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cerita datang dari daerah Sumatera Utara dengan judul Legenda Danau Toba. Dahulu kala di pedalaman Sumatera Utara ada seorang petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bercocok tanam dan berkebun di tempat ayah dari peninggalan orang tuanya. Masyarakat setempat mengenal Toba sebagai anak yang baik hati. Ia juga dikenal sebagai anak yang ringan tangan. Dia tidak pernah tinggal diam ketika Toba melihat orang tua yang sedang kesusahan. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Setelah lama menunggu, Toba merasakan pancingannya ada yang menarik. Dengan sekuat tenaga dia menariknya. Ternyata ada seekor ikan besar tergantung di ujung kail pancingannya. Toba langsung membawa ikan besar itu ke rumah. Sampai di rumah dia meletakkan ikan itu. Dia pun keluar mencari kayu bakar. Akan tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan ikan besar tersebut. Tapi alangkah kagetnya dia melihat seorang gadis cantik yang duduk di kursi. Toba langsung jatuh hati kepada gadis cantik itu. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dan dia mengajak gadis itu untuk menikah dengan dirinya. Gadis cantik itu mau menjadi istrinya. Asalkan Toba berjanji tidak mengungkit asal-usul dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratannya. Menikahlah Toba dengan gadis cantik. Dia hidup bahagia dengan istrinya. Tuhan memberikan amanah kepada Toba dan istrinya seorang anak laki-laki. Lalu anak itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi Samosir. Karena ibunya terlalu menuruti kemauan anaknya, sehingga dia mempunyai sifat yang kurang baik. Pada suatu hari, Toba sangat marah sekali terhadap Samosir anaknya, karena dia telah menghabiskan perbekalan untuk dirinya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. "Dasar kamu, anak keturunan ikan yang tidak tahu diri," begitu kata Toba kepada anaknya. Dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Dia pun segera berlari pulang menuju rumahnya. Sampai di rumah, dia langsung mengadu kepada ibunya dan dia mengatakan bahwa ia telah dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan bahwa ayahnya mencaci maki dirinya dan ibunya. Ibunya sedih sekali mendengar cerita dari anaknya karena suaminya lupa dengan janjinya. Istri Pak Toba menyuruh anaknya segera berlari ke bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh anaknya memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir mengikuti perintah ibunya. Dia berlari dengan cepat, tidak begitu lama dia sudah berada di bukit itu. Si ibu pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat anaknya sudah di dekat bukit. Dia pun berlari menuju sungai. Tidak begitu lama dia sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan deras. Istri Pak Toba menceburkan dirinya ke sungai. Seketika dia berubah menjadi ikan yang sangat besar. Seketika air itu melimpah ruah kemana-mana. Pak Toba yang melihat gejala alam yang berubah, dia berusaha menyelamatkan dirinya.
Tapi usahanya sia-sia belaka karena air terus mengejar dirinya. Sehingga Pak Toba mulai tenggelam di genangan air itu yang semakin luas dan semakin lebar. Tiba-tiba genangan air tersebut berubah menjadi danau yang sangat besar. Konon, orang Sumatera Utara menamakan danau tersebut dengan Danau Toba. Demikian kisah Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.